Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek akhir studi independen di PT Orbit Future Academy dengan proyek yang berjudul PacMath Educational Math Game 2024. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Pribadi dengan NIM 190799. Ada Devin Rival dengan NIM 2155 2011439. Ada Dita Rahayu 2102265. Ada Preti Elvina dengan NIM K1B021018. Dan juga ada Aditya Saputra dengan NIM 101211044. Pertama ada latar belakang yang kami gunakan untuk atas dasar pembuatan PacMath ini. Itu kadang kita melihat matematika itu menjadi mata pelajaran yang kerap kali ditakuti oleh sebagian orang. Mayoritas orang pada takut dengan matematika. Selain itu, terdapat pula penelitian serupa, yaitu hasil penelitian menunjukkan gambaran bahwa siswa sangat kesulitan dalam memahami pembelajaran matematika dan tidak pernah dengan mata pelajaran matematika. Ini diakibatkan kurang bervariasinya metode pembelajaran yang diberikan oleh guru matematika, sehingga siswa merasa kesulitan dengan mengikuti pelajaran matematika. Dan juga ada solusi yang kami temukan agar para anak-anak itu bisa dengan tidak stres gitu ketika mengikuti mata pelajaran matematika. Pertama-tama kami memanfaatkan perkembangan teknologi, contohnya adalah permainan modern seperti game di handphone maupun di komputer sebagai platform yang kami gunakan itu, sehingga para anak-anak bisa dengan mudah mengakses game yang kami buat. Dan juga kami menerapkan yang namanya fun learning agar game yang kita buat ini menyenangkan untuk dimainkan dan tidak repetitif dan juga tidak membosankan, sehingga anak-anak betah saat memainkan game yang kami buat. Nah, oleh sebab itu, kami mengembangkan PacMath sebagai game edukasi untuk pembelajaran matematika. PacMath adalah sebuah program inovatif yang menggabungkan keseruan dari permainan klasik, Pac-Man, dengan elemen pendidikan matematika. Dengan adanya konsep-konsep matematika yang relevan ke dalam gameplay, pemain akan dihadapkan pada tantangan berpikir kritis dan pemecahan masalah secara interaktif. Pembuatan game PacMath didasari dari pembelajaran matematika yang kerap kali dirasa sulit dan menyeramkan oleh sebagian orang. Minat dan pemahaman terhadap matematika sembari memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan. PacMath tidak hanya menyajikan petualangan mengelilingi labirin untuk mengumpulkan titik, tetapi juga menantang pemain untuk memecahkan teka-teki matematika yang semakin sulit seiring dengan kemajuan permainan. Dengan desain yang menarik dan konsep yang mendidik, PacMath memberikan pengalaman bermain yang unik dan bermanfaat bagi penggunanya. Adapun benefit game PacMath adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengalaman bermakna. Pengguna tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, namun juga merasa terhubung secara emosional dan relevan dengan apa yang mereka pelajari. Dengan penggunaan game edukasi, dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis. Selain itu juga, menjadikan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Mengubah stigma yang beredar mengenai pembelajaran matematika yang dianggap sulit dan membosankan, sehingga pembelajaran menjadi lebih seru dan menyenangkan, serta memberikan umpan balik. Pada saat pengguna memainkan permainan PacMath, maka pengguna dapat langsung tahu apakah jawaban yang ia pilih benar atau salah. Ini dapat membantu pengguna untuk memperkuat pemahaman dan segera melakukan perbaikan langsung. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan kognitif. Dengan permainan PacMath dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, serta kemampuan untuk memproses dan mengikat informasi, dan berlatih untuk dapat menjaga fokus pengguna. Benefit game PacMath.
Yang pertama, pengalaman bermakna. Pengguna tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, namun juga merasa terhubung secara emosional dan relevan dengan apa yang mereka pelajari. Dengan penggunaan game edukasi dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis. Yang selanjutnya, pembelajaran menyenangkan. Mengubah stigma yang beredar mengenai pembelajaran matematika yang dianggap sulit dan membosankan menjadi pembelajaran yang seru dan menyenangkan. Yang selanjutnya adalah proses pengerjaan proyek akhir kelompok kami. Dalam proses pengerjaan proyek akhir ini, kelompok kami menggunakan algoritma random walks. Algoritma ini merupakan suatu algoritma yang digunakan dalam pengambilan langkah yang dilakukan dalam arah yang acak atau random. Algoritma ini mengambil jalur yang terdiri dari rangkaian langkah acak yang dilewati. Dalam konteks game Pac-Man ini, algoritma ini dapat digunakan untuk menggerakkan musuh atau ghost di sekitar peta permainan secara acak. Ini menambah elemen tantangan dan ketidakpastian bagi pemain karena gerakan musuh tidak dapat diprediksi. Dalam pengerjaan proyek terdapat 5 tahapan yang harus kita lalui, yang dimulai dari tahap konsep, terus desain atau perancangan, pengumpulan bahan atau material collecting, implementation atau implementasi, dan yang terakhir adalah hosting. Yang pertama adalah tahap konsep. Judul dari game ini adalah Pac-Man dengan target penggunanya merupakan siswa atau siswi jenjang SD kelas 3 kurikulum Merdeka. Game ini adalah game yang berbasis website dengan efek-efek suara yang diperoleh dari google.com. Kemudian gambar pada game ini dibuat dengan Adobe Photoshop CC 2019 dan Ibis Paint X. Untuk menggerakkan Pac-Man ini, pengguna dapat menggunakan tombol panah di keyboard. Tahapan yang kedua adalah desain atau perencanaan. Tahapan perencanaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perencanaan antarmuka. Antarmuka pada game ini, yang pertama adalah menu awal. Pada antarmuka menu awal ini terlihat judul dari game ini, yaitu Pac-Man, dan terdapat 3 tombol antara lain play, leaderboard, dan quit. Antarmuka yang kedua adalah game. Pada antarmuka game dimulai terdapat labirin, level, lives, skor, cara bermain, dan soal matematika. Antarmuka yang ketiga itu adalah pos. Perencanaan antarmuka pos ini terdapat tulisan press enter to continue, yang berarti tekan tombol enter untuk melanjutkan permainan. Kemudian ada leaderboard. Perencanaan antarmuka ini terdapat tulisan high score, serta menampilkan skor tertinggi dari setiap player setelah menyelesaikan permainan. Yang terakhir adalah game over. Di dalam perencanaan antarmuka game over ini menampilkan total skor yang diperoleh oleh pemain. Yang kedua adalah perancangan karakter. Terdapat beberapa karakter pada game ini, yaitu yang pertama ada Pac-Man, yang merupakan karakter utama dalam game. Yang kedua ada Ghost. Ghost ini merupakan musuh dari Pac-Man di dalam game ini, dan di dalam game ini terdapat 4 ghost dengan warna yang berbeda. Karakter yang ketiga itu adalah Pillet, yang merupakan makanan dari Pac-Man yang akan merubahnya menjadi skor untuk dikumpulkan oleh pemain agar mendapatkan skor yang tertinggi. Kemudian karakter selanjutnya adalah Meat. Meat ini sendiri merupakan makanan dari Pac-Man yang akan berubah menjadi soal matematika jika dimakan. Keempat karakter tersebut didesain dengan menggunakan Ibis Paint X. Kemudian karakter yang terakhir adalah Labirin. Labirin ini sendiri adalah sebuah peta tempat Pac-Man, Ghost, Meat, dan Pilletnya berada, serta bagian yang menandakan dimulainya permainan. Labirin ini didesain dengan lambang asteris atau lambang bintang dan underscore, di mana lambang asteris ini berfungsi sebagai jalur yang dapat dilewati oleh Pac-Man, dan underscore berfungsi sebagai tembok yang tidak dapat dilewati oleh Pac-Man. Labirin ini menggunakan format .txt di dalam Visual Studio Code. Lalu ada tahapan ketiga, yaitu material collecting. Pada tahap ini adalah tahap pengumpulan bahan yang digunakan untuk pembuatan game. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa materi, gambar, suara, dan lain-lain sesuai dalam kebutuhan pembuatan game. Yang pertama itu ada suara. Suara pada game Pac-Man yang digunakan diambil dari google.com. Yang kedua yaitu font. Font pada game Pac-Man yang digunakan adalah jenis font emologic dan arcade. Lalu tahapan keempat yaitu ada implementation. Yang pertama yaitu implementasi tampilan menu utama. Pada tampilan menu utama terdapat menu play,
leaderboard, dan quit. Pengguna dapat memilih tombol play jika ingin langsung memainkannya. Terdapat menu leaderboard untuk melihat posisi dan skor pemain setelah selesai memainkan game Pac-Man, dan tombol quit digunakan untuk keluar dari game. Lalu yang kedua, ada implementasi pada menu play. Pada tampilan menu play, pemain akan diantarkan ke dalam permainan game Pac-Man. Pemain mengarah Pac-Man untuk menyelesaikan soal di dalam game dengan mengikuti arahan yang ada dan menghindar dari kejaran ghost. Ketiga, implementasi pada pause. Pada fitur game pause, pemain dapat menghentikan permainan sementara dengan menekan tombol escape pada keyboard. Jika ingin melanjutkan permainan, pemain harus menekan tombol enter pada keyboard. Yang keempat, implementasi tampilan leaderboard. Ketika pemain menekan menu leaderboard, akan muncul tampilan daftar skor dan nama pemain untuk berlomba-lomba mencapai skor teratas. Dan yang terakhir yaitu ada implementasi tampilan game over. Tampilan game over akan tertampil jika pemain kalah dalam permainan. Selanjutnya, pemain memasukkan namanya agar nama mereka beserta skornya terlihat di leaderboard. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu permainan Pac-Man dapat menjadi permainan edukasi matematika yang menyenangkan sebagai solusi dari kurangnya minat pembelajaran siswa terhadap matematika. Selanjutnya, pada tahap hosting, game dideploy menggunakan itch.io. Itch.io adalah platform distribusi digital yang berfokus pada game indie, memungkinkan pengembang game untuk mengunggah, menjual, dan mendistribusikan karya mereka secara langsung kepada pengguna. Platform ini didirikan oleh Liv Corcoran pada Maret 2013. Link game tertera pada layar. Kita masuk ke tahap demonstrasi game. Di bagian menu awal terdapat menu play, leaderboard, dan quiet. Di dalam menu play, pemain langsung diarahkan masuk ke dalam game. Leaderboard, pemain dapat melihat skor tertinggi di permainan Pac-Man. Quiet, pemain keluar dari game. Dalam menu play, pemain harus mengarahkan Pac-Man ke tujuan, yaitu memakan meat terlebih dahulu agar soal muncul di dalam game. Dalam game yaitu 6 ditambah 1 dikurang 1 dituliskan warna merah. Itu kita harus mengarahkan Pac-Man untuk memakan ghost sesuai dengan jumlah yang jawaban benar. Pemain harus mengarahkan Pac-Man untuk memakan daging agar soal muncul kembali. Di dalam game ini pemain diberikan 3 nyawa. Nyawa pemain habis, pemain harus memasukkan nama mereka, skor dan nama pemain di leaderboard. Sudah, pemain dapat ke menu leaderboard untuk melihat nama dan skor mereka. Presentasi kami dari kelompok 4. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.